siklus kehidupan, kan siklus hidup ya. Kalian sudah belajar yang lain-lain kan dari biologinya atau semua kan. Nah, saya sangat bersyukur ini masuk dalam mata kuliah kalian. Waktu saya ini tidak ada. Jadi saya baru belajar ini pada saat saya residensi. Ya, saya tidak tahu sejak kapan ini masuk. Maksudnya waktu di Unhas pun saya tidak tahu apakah masuk atau tidak. Yang jelas menurut saya ini sangat baik untuk kalian pahami, untuk kalian saat ini maupun untuk anak-anak nanti. Ya, jadi banyak sekali kita itu sedang dalam kondisi yang tidak baik dan berpikir bahwa kita tidak baik-baik saja dan atau kita berpikir baik-baik saja. Padahal sebenarnya kita berkembang sesuai dengan fase perkembangan, Ji. Ada yang terlambat, ada yang terlalu maju. Nah, itulah ini yang membuat dia bingung. Jadi yang paling penting adalah kita tahu ini ada namanya perkembangan psikososial. Sebenarnya dalam psikiatri itu ada beberapa perkembangan yang perlu kalian tahu ya. Satu, perkembangan psikoseksual. Saya nggak tahu itu diajarkan kan? Nanti boleh baca ya, yang kurang-kurang ya. Kalau yang nggak kurang itu, karena saya juga nggak kurang. Psikoseksual, Freud. Jadi di psikoseksual itu mempelajari tentang perkembangan seksual dari seorang anak. Jadi mulai 01, rata-rata begitu, 01, 13, 35, rata-rata begitu ya. Jadi di situ adalah bagus kalau kalian tahu itu, apalagi sebagai calon orang tua. Ya, ada yang sudah menikah? Oke, tidak laku. Aku biasanya cuma menikah. Tapi ini juga lama dia menikah. Nah, itu beda tuh kalau anak kedokteran tuh ya cowok-cowok tuh, maaf, kok belum dilirik kalau kok masih preklinik ya. Itu ya cewek-cewek tuh kayak lebih suka dia kan di luar-luar beda. Nanti di koas baru agak gagak kok sedikit karena pakai jas kok. Kalau masih di preklinik kok masih sorry. Oke, mewakili hati kayak kata-kata ini yang cewek-cewek kan. Nah, jadi psikoseksual itu mempelajari bagaimana perkembangan anak ya. Dari 01 misalnya, ini ada 01 itu kan dia di mulut, oral ya. Jadi dia tuh kalau ada bayi kan apa dia cuma taunya menyusu saja. Jadi perkembangan oral, lalu berikutnya. Belum apa yang jelas, disitulah perkembangan yang ada yang bisa buka sekarang psikoseksual. Nah, jadi Freud itu psikoseksual. Jadi dia mempelajari kenapa ya, kapan anak mulai toilet training, ya, kapan anak mulai mempelajari bahwa dia perempuan, dia laki-laki, kapan anak mulai mempelajari oh ini ayahnya, ini ibunya. Jadi di situ fungsi dari perkembangan psikoseksual tersebut. Sebenarnya perkembangan psikoseksual ini akan berhubungan dengan perkembangan psikososial, akan berhubungan dengan perkembangan psikokognitif, akan berhubungan dengan perkembangan moral, ya. Nah, jadi ini semua ilmuwan ini, sebenarnya ilmu psikolog. Jadi bukan dari sisi kita. Nanti kalau yang dari sisi kita mungkin kalian akan lihatnya nanti di neuropsikiatri ya. Sudah masuk neuropsikiatri? Sudah. Nah, jadi di situ berarti kalian sudah ada lah gambaran tentang penyakit ya, sudah ada. Jadi itu semuanya ini semua adalah lebih kepada pembelajaran psikologi gitu. Tetapi dia akan sangat berhubungan dengan gangguan yang akan muncul dan yang akan kalian hadapi. Berikut juga dengan apa yang akan kamu hadapi. Ya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari ini? Suatu gangguan psikiatri tidak ada yang memiliki penyebab tunggal. Tidak ada penyebab tunggal pada gangguan jiwa. Dia merupakan interaksi dari 3 komponen tadi. Ya, 3 komponen. Biologi seperti yang kalian pelajari, ya. Jadi kalian pelajari tentang bagaimana neurotransmitter, bagaimana faktor keturunan, bagaimana penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan gangguan jiwa. Yang kedua adalah psikologis. Inilah yang berhubungan nanti dengan perkembangan psikososial, psikoseksual, psikokognitif, dan moral tadi. Nah, itulah yang akan mempengaruhi faktor psikologis seseorang. Ya. Lalu yang ketiga adalah sosiologis. Nah, sosial
tanya, kenapa ini anak lebih dekat sama ibunya? Kenapa ini anak sudah umur 5 tahun masih belum bisa masih pakai pampers? Ya, kenapa ini umur 3-4 tahun dia suka pegang-pegang kemaluannya? Ya, jadi hal-hal tersebut kalau kalian tidak pelajari di psikoseksual, kalian akan mengira anak kalian tuh aneh. Ya, akhirnya kenapa ini anakku kodok? Kenapa ini begini? Apalagi kalau kamu melihat pembanding. Ya, paling sering itu kita lihat pembanding, apalagi sekarang ini media sosial. Anak umur sekian 1 tahun, oh sudah bebas pampers misalnya ya. Aduh ini anak saya sudah bebas pampers, sudah pakai lagi. Iyo anakmu, anaknya orang belum tentu. Ya, karena memang di umur 1 tahun itu tidak justru dia tidak normal. Ya, terlalu cepat. Nanti di 2-3 tahun kan seperti itu. Jadi itu orang tua yang misalnya anaknya belum di usia berapa baru lepas pampers, dia merasa anaknya tidak normal nih, kan? Jadi dengan kalian mengetahui perkembangan psikoseksual tadi, maka kalian akan punya patokan. Oh inilah range-nya, gitu ya. Dan kalian coba ingat-ingat, atau mau ingat masa kecil. Nah, oke. Jadi psikososial mengembangkan lebih kepada sosialnya, ya. Jadi ini Erik Erikson ini, dia psikolog dari Jerman. Dia katakan bahwa setiap tahapan perkembangan manusia adalah sebuah pergulatan psikososial spesifik memberikan kontribusi bagi pembentukan kepribadian. Nah, ada lagi PR yang kalian sebaiknya baca. Saya setiap kali pasienku datang, itu saya selalu kasih PR. Kenali kepribadianmu. Kalian waktu di blog psikiatri, ada yang di situ gangguan kepribadian, ingat? Oke, nah itu kan gangguan ya. Tetapi gangguan itu kan juga ciri. Nah, ditegakkan sebagai gangguan apabila dia memenuhi sekian dari sekian, ya kan? Jadi misalnya nih, gangguan kepribadian anarkistik, jika memenuhi 4 dari sekian opsi. Gangguan kepribadian ambang, jika sekian. Gangguan kepribadian paranoid, jika sekian. Nah, artinya apa? Bahwa dari kepribadian itu sebenarnya ciri. Ya, ciri kepribadian. Kenapa tidak ingat semuanya? Jadi dari ciri kepribadian itu, jadi sebenarnya itu membagi kalian atau kita menjadi beberapa kepribadian yang dominan. Tetapi masing-masing kita itu ada. Jadi contoh ya, itu kan kalau dia DSM dia bagi klaster A, B, C, ya. Kalau dia di PPDGJ dia baginya anarkistik, paranoid, narsisis, histrionik, skizoid dan sebagainya ya. Nah, kalau di DSM dia lebih mengkelompokkan, misalnya A itu yang aneh, B itu berisik ya, itu dia kayak gitu. Nah, dari sekian kepribadian itu ada kepribadian tertentu yang cenderung bisa mengalami gangguan psikiatri. Jadi kalau kita tidak memahami bahwa itu sebagai suatu kepribadian kita, maka kita akan berpikir bahwa saya gangguan ini atau dia itu gangguan. Nah, sebagai contoh, sekarang kalian kalau lihat itu medsos, NPD semua tuh tentang narcissistic personality disorder semua kan. Apa-apa yang manipulatif NPD, apa-apa cowoknya gaslighting NPD, apa-apa yang love bombing NPD, semua tentang NPD. Padahal dalam ciri kepribadian seseorang ada sisi narsisistiknya, ya. Jadi ada pasien datang, dok, itu orang tua aku ternyata selamanya NPD. Dok, ini pacarku NPD. Dok, ini, tapi saya pernah ketemu satu betul-betul NPD. Jadi saya jarang saya dapat NPD. Yang banyak itu adalah ambang, ya, BPD. NPD jarang sekali, tapi ada satu kasus saya dapat betul-betul NPD. Dia adalah seorang bapak. Dia bawakan saya pertama kali adalah istrinya. Jadi dia itu satu keluarga, dia punya 3 anak ya. Dia bawa istrinya tuh dia bilang gini, istri saya ini skizofrenia. Nah, akhirnya saya cerita berulang kali. Saya tidak dapat loh gangguan itu pada istrinya. Ya, memang ada kepribadian ambang sepertinya pada istrinya, tetapi tidak sampai skizofrenia ya. Dan dia bilang istri saya ini gangguan jiwa gini. Terus dia bercerita tentang dirinya dan sebagainya. Saya tangkap, kayaknya yang sakit ini soalnya.
Dan tiganya ini semua bilang bapaknya begini. Jadi terus bapaknya kalau datang, tidak ada. Pokoknya dia malah bilang sama saya, dokter kenapa bilang saya ada gangguan. Tapi kata Tonji, karena dia suka cerita. Orang narsis itu suka cerita, ya, membanggakan apa yang dia ini. Dia tergantung kalau misalnya kamu bisa untuk menarik hatinya, ya, itu dia akan selalu datang. Jadi meskipun saya kadang-kadang dalam teknik wawancara itu kan ada yang namanya interpretasi dan konfrontasi, ya. Jadi kadang-kadang kita konfrontasi, tidak tahu tidak marah, tidak tahu tapi betul-betul truly narsisistik yang saya dapatkan, ya. Jadi saya nanti kamu baca kembali, buka kembali kamu punya buka kembali kamu punya PPDGJ, ya, bahan kuliah tentang kepribadian, lalu kamu buka saya yang mana, ya. Jadi kamu lihat. Jadi misalnya nih di bagian narsisistik, di bagian anarkistik itu ada 7 atau 8 poin. Kamu lihat, oh iya ya, saya ini. Nah, ini mencari ciri, bukan mencari gangguan, ya. Oh terus buka paranoid, oh iya saya begini. Yang itu saya begini. Nah, saya saja dia terlambat untuk bisa menyadari hal itu. Jadi saya setelah jadi residen baru saya bilang, terus ketemu pasien, akhirnya apa? Saya dapati kepribadianku itu semua kepribadian yang tidak bagus. Yang di B, saya sudah anarkistik. Sebenarnya bagus dari sisi tertentu, tetapi tidak bagusnya adalah karena dia bisa mengganggu diri dan orang lain. Jadi saya itu anarkistik, ya. Anarkistik salah aku pikir, ya. Anarkistik itu perfeksionis. Jadi satu sisi saya anarkistik, perfeksionis, tapi tidak mungkin orang anarkistik modelnya kayak saya mau kasih kuliah di mobil tadi saya baru ngerti. Tidak mungkin. Tetapi dari sisi saya mengerjakan sesuatu yang lain, saya mau optimal. Jadi ada sisi itu sedikit. Lalu apa? Saya histrionik. Saya suka jadi bahan saya suka dapat perhatian. Narsisistik, saya suka dapat perhatian, ya. Lalu ada sisi paranoid, saya agak sedikit gimana, saya tidak terlalu suka dengan teguran. Nah, lalu ada sisi ambang, kadang-kadang saya tidak tahu kenapa perasaanku tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Kalau saya gangguan tuh, kemungkinannya saya kepribadian ambang atau bipolar, ya. Jadi dengan mengetahui ciri tersebut, kalau terjadi sesuatu kepada dirimu atau terjadi sesuatu kepada temanmu atau kamu menilai temanmu, kau tidak langsung melihat sisimu saja. Jadi misalnya, ya, si A sama si B sahabatan, yang satu bureng, yang satu kalasi, kan? Apalagi kalau kerja kelompok, yang anarkistik stress nih, jadi banyak pasienku, dokter, bagaimana caranya ini, bukan kerja ini toh, terus masa semua saya harus kerjakan, masa semua saya harus kerja, temanku tidak ini, berapa orang berkelompok, 5 orang, terus saya semua kerja ini, temanku ini tuh dia cuma kalau ditanya begini bisa jawabannya, dan terserah kau, nanti saya bilang, ya sudah, tidak usah kerja juga, tapi nanti jelek-jelek kok, ya sudah kerja. Jadi inilah kenapa ada yang namanya kerja kelompok, itu gunanya, ya, supaya kalian melihat dinamika dalam kehidupanmu gitu. Jadi saya akan turunkan standarmu sedikit. Saya dulu waktu SMA, kan, itu kalau ada pekerjaan saya semua kerja. Jadi betul-betul saya memang tahu saya begini, kan, yang kedua kerja juga iya. Tapi begitu konsekuensinya kan selalu 2 aja deh. Kalau mau kok bagus tidak mau kerja. Kalau kau misalnya mau tidak mau kau merasa tidak nyaman, ya mau kerja. Jadi selalu memilih yang mana yang mampu kamu hadapi. Setelah itu silahkan kamu menilai lagi sejauh mana si teman-temanku ini harus saya berikan diriku, harus saya berikan perhatianku. Karena memang dalam prosesnya akan seperti itu. Sebentar kita akan masuk ke situ. Nah, oke. Kenapa ini saya bahas? Dalam artian bahwa ini tadi, ya, dia memberikan kontribusi bagi pembentukan kepribadian. Jadi kepribadian kita itu memang dari awal itu sudah waktu kita dilahirkan, diciptakan, itu Allah memang sudah bikin. Ini modelnya begini, ini modelnya begini, modelnya begini. Nanti dalam proses pembentukannya
dalam artian bahwa jika kamu tidak, ini yang sebelah di awal, ini adalah positifnya, ya. Yang ini versusnya adalah negatifnya. Jadi dalam artian bahwa dalam perkembangan kehidupan seseorang, dia kalau dia berhasil melewatinya, maka dia masuk ke dalam yang positifnya. Kalau dia tidak berhasil, maka dia akan masuk ke dalam yang negatifnya. Oke? Ini tadi ya, jadi ada apa tingkatannya ya. Ini mulai dari fase-fase ke-8 ini. Ini ada di sini sih lebih kepada tingkatan usia saja nantinya, ya. Oh ini psikoseksual tadi yang saya bahas. Jadi psikoseksual itu ini oral sensori ya. Jadi seksual itu ada sensori oral, ada muskular anal, ada genital motor ya, laten, pubertas, yang adult macam itu. Jadi kalau dari gambar ini kamu bisa mengklopkan yang mana yang di mana seharusnya selesai ini yang jadi misalnya ternyata perkembangan tadi yang sensori oral itu berhubungan dengan basic trust and mistrust. Nah masuk ke dalam basic trust, mistrust ini adalah usia 0 sampai 1 tahun. Waktu saya live di TikTok ada yang bertanya, dokter bagaimana menurut kalau itu tes tes di jari gitu ya, di jari yang grafik ya. Jadi untuk mengetahui bakat dan minat. Dia bilang, bagaimana menurut dokter kalau saya periksa itu anak saya 1 tahun? Aku bilang, apa gunanya? Saya 0-1 tahun yang diperlukan anakmu adalah apa? ASImu atau misalnya nutrisi, ya, makanan dan apa? Keras. Ini yang dibutuhkan anakmu di usia 0 sampai 1 tahun. Ngapain kamu berpikir tentang apa bakatnya, apa ini? Nggak ada gunanya. Bagus kalau ada di gambaran itu di jari ya. Oke? Jadi yang harus kamu pikirkan bahwa nanti kalau saya punya anak 0 sampai 1 tahun, maka yang paling saya harus berikan adalah kasih sayang sehingga terbentuk trust, ya, basic trust. Karena kalau tidak, maka dia akan masuk ke dalam mistrust. Terus yang harus kalian pahami juga adalah ada yang namanya caregiver. Jadi tidak harus orang tuanya. Jadi bagaimana ceritanya ini untuk membela diri saya sebenarnya ya. Jadi untuk ibu bekerja maksudnya. Nah, jadi kalau kalian nanti ke depannya, saya yakin ya bahwa sebagian dari antara kalian itu akan ada yang harus memilih antara bekerja dan menjadi ibu. Nah, kita tidak memberikan kasih sayang bukan berarti bahwa kamu harus 24 jam bersama anakmu, tidak. Intinya adalah bahwa kamu juga memiliki caregiver yang satu kepala dengan dirimu dalam memberikan kasih sayang tersebut ya. Kalaupun tidak bisa satu kepala ya kasih mirip-mirip gitu. Apalagi kalau misalnya aku punya mama, semua dia mengurus, toh kasihkan nih. Yang penting disayang. Intinya adalah anak merasa disayang. Apa? Kemudahan saat makan, kelelapan, ya, kelelapan tidur dan rileks saat buang air besar. Karena itu jian tahu anak bayi, lapar ki menangis ki, toh mau tidur menangis ki, terus dia buang air menangis ki. Jadi itu kita punya target di usia 0 sampai 1 tahun. Pengalamannya dengan berbagai teknik pemberian yang digunakan oleh ibu membantunya menyeimbangkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh ketidakmatangan homeostasis saat ia dilahirkan. Kan ceritanya kalau dari kandungan terus keluar toh, jadi pasti ada suatu proses penyesuaian. Nah, ini akan sangat berhubungan dengan nantinya kalau dia tidak terbentuk trust, nanti pada saat dia dewasa dia tidak mudah untuk percaya. Jadi kalau di usia 01 dia sangat disayangi, nanti tuh pada saat dia besar mudah sekali. Maksudnya dia nggak bagus tuh kalau mudah sekali percaya. Maksudnya dia itu tidak ada kan orang kita biasa kita kayak curiga-curiga sama orang tuh, ini tidak, ya. Dia ada basic trust. Terus ini juga dibilang ya
Jadi bayi mengalami banyak pengalaman indrawi yang dapat menyebabkan rasa nyaman dan familiar terhadap benda dan orang-orang sekitarnya. Jadi kerelaannya membiarkan ibunya hilang dari pandangan tanpa kecemasan atau kemarahan. Jadi contohnya kalau dia tidak nyaman pada saat itu, terus kau tinggalkan, dia akan merasa tidak aman. Ya, jadi anakku sekarang kalau saya tinggalkan, cuy kan. Jadi itu anakku yang jadi saya bilang anak pertama aku itu saya rawat terus dari kecil. Terus pas anak kedua aku kodong sekolah kan, pas dijaga sama mertuaku. Anak ketiga aku saya melahirkan pas saya sekolah, dijaga sama mamaku. Jadi 3 pola asuh. Akhirnya selesai Pak, baru saya gabung semua. Ya, tergabunglah dengan mamanya yang semi militer. Saya kok gak militer ya. Jadi kakak kan waktu pertama digabung itu kakaknya berapa? Begitu dia ngomong. Jadi waktu pertama, waktu anak yang kedua yang paling berbeda, karena anak kedua aku dibesarkan sama mertuaku, anak ketiga aku sama makku, jadi pasti mirip-mirip ya, tau? Pas disatukan anak kedua aku tuh agak mengalami sedikit gangguan penyesuaian. Sampai sekarang itu selalu mau tidur harus ada Pak. Tapi kalau udah ada gak tidur tonji, makanya saya bilang gini satu. Nah, anak yang kedua itu dia bilang begini sama saya dulu, Mama berhenti saya kerja. Kenapa? Kamu gak pernah di rumah, tuh. Jadi saya bilang, kalau Mama berhenti kerja Mama jadi apa? Nah kebetulan tuh di rumah ada mesin jahitku, saya gak menjahit tuh. Jadi saya tuh kerap-kerap begitu. Nah sedang Mama jadi tukang jahit saja supaya Mama di rumah. Nah terus kakaknya yang pertama bilang, weh kalau Mama jadi tukang jahit, tapi saya jalan-jalan mulu. Jadi aja sama kakaknya. Nah terus saya tuh sekarang kalau hari Minggu saya tuh selalu pergi sama anakku. Pokoknya kalau hari libur tuh harinya anakku, nggak boleh diganggu ya. Jadi pergilah kemana begitu. Nah akhirnya anak itu kakaknya bilang, kalau Mama tidak kerja, kayak begini gitu. Akhirnya sekarang tuh anakku bilang, Mama pergi saja. Jadi betul-betul ya. Oh ya ini iklan. Nanti kalau kau tidak dengar kau saya di YouTube, nah jadi iklan. Ada di sini yang jadi dokter bukan karena keinginannya. Ada pasti dong. Mau semua jadi dokter karena dirimu Ji. Karena ada beberapa itu ke saya, konsultasi. Belum ada dari Unismu. Yang lain dari dokter sudah ada, dari bos-bos sudah ada, dari guru sudah ada. Datang karena mau berhenti. Nah, jadi ini sepintas deh ya berbicara tentang kedokteran. Jadi saya juga awalnya nggak mau jadi dokter, nggak ada. Saya tuh maunya jadi arsitek atau usaha. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya masih orang tua suruh saya masuk kedokteran, toh. Terus akhirnya saya jatuh cinta sama psikiatri. Dari saya preklinik kayak kalian semester 5-6 kayaknya saya kuliah jiwa. Di situ saya langsung bilang, saya tahu nih saya mau jadi ini. Karena saya harus paham deh, itu ilmuku di bidang lain. I'm sorry. Saya tahu diri. Nah akhirnya saya bilang sama bapakku, Pak, untuk nanti mau ke spesialis apa? Mau ke spesialis jiwa dan apa? Gila kok kan? Nah jadi sejak saya mengetahui apa yang saya sukai, akhirnya itu membuat saya menjadi bersemangat dan akhirnya sampai saya memang betul-betul mewujudkannya. Ini sepintas ya. Kemarin ada temanku itu, dia bilang begini, Dok, ini hal yang harus disyukuri ya. Dia bilang begitu toh. Kenapa? Dia bilang, dulu ini toh temanku yang di usia kayak saya, itu kodong dia setengah mati mencari pekerjaan. Potang-panting di mana-mana cari pekerjaan, mendaftar sini, mendaftar sana. Sementara saya, alhamdulillah itu tidak pernah maksudnya dapat terus rezeki gitu. Jadi satu hal yang baik dari kedokteran ya. Selesai Ki, pasti dibutuhkan Ki. Toh? Nah, terus pada saat kita selesai itu, apalagi kalau ada di biayamu deh untuk sekolah, jadi spesialis. Selesai ke spesialis,
sini. Gitu. Awalnya saya kayak ada penolakan dalam hatiku, kenapa saya harus kuliah kedokteran ditambah lagi dengan semua drama di dalamnya ya. Drama yang melelahkan. Nah, terus ternyata dia kan, iya Dokter, maksudnya kita akhirnya merasakan bahwa hidup itu ada saja gitu ya. Jadi itu hal setidaknya deh untuk kalian ya. Kalau yang kau sudah kayak 7 turunan tidak pakai Ji, tapi kalau orang masuk bis mukanya kayak kain ya. Amin. Nah, jadi intinya adalah kalau di kedokteran sesuaikan saja dengan pencapaian, insya Allah itu akan terbuka sesuai dengan jalurnya. Oke? Terus, nah, mother or mother substitute yang seperti saya bilang tadi, ya? Gimana ceritanya? Kenapa tuh gini jadi anunya? Kenapa? Saya mau tahu dulu ini apa dasarnya dia menjadikan ini sebagai ada selalu tujuan itu, ada selalu maksud. Ada pernah tuh namanya ada dokter, saya lupa dia dokter di forensik. Orang pasti pernah coba saya lupa. Jadi dia itu dia nilai orang dari emailnya. Tuh, jadi dia kasih kita tugas. Terus kita buat ini email, nama email tak di atas. Terus minggu depan dia datang dengan begini. Saya nggak baca gitu kok punya tugas. Saya cuma baca nama emailmu. Jadi kalau nama emailmu aneh-aneh, berarti kau juga aneh-aneh. Langsung saya sama teman namanya Dokter Hutomo deh. Dia aktif di TikTok juga. Langsung aku lihat mati gitu. Jadi itu saya punya email ini karena saya malas kan mengubah. Namanya tuh goncingan. Jadi goncingan itu guntingan. Saya tuh suka dulu bikin dari itu kuliah, SMA kuliah saya bikin prakarya, saya jual. Jadi namanya goncingan _ Makassar. Tuh, dan masih Yahoo lagi. Jadi tuh saya tuh kayak, aduh malas Kak. Berapa kali bikin nama baru, selalu lupa. Itu tuh nilai kembali. Mati begitu, Tomo juga mati mama. Namanya dia Tom Split Fire. Nah temanku yang dia tulisannya biasa jadi, ayo tadi mah yang biasa email dia tuh gini, mati mungkin kita bertemu dulu saja. Jadi itu juga salah satu jam aneh-aneh nah. Ya sama kita banyak pun aneh-aneh. Kecuali kalau di jiwa ada tidak apa-apa deh. Karena di jiwa itu rentang normal luas. Nah, jadi biasa tuh kalau ada residen di konsul ke saya tuh, dia bilang ke temannya, ini aneh, begini pas kuliah. Apaan aneh? Biasa sih. Nah, jadi di bagian lain dia termasuk aneh, tetapi di jiwa banyak orang lain lebih aneh di jiwa. Termasuk tuh Dokter Teten itu orang aneh. Kalau saya lah, Dokter Teten dari zaman kuliah, itu kan balaki toh, tomboy toh. Sekarang kena tentara nih. Dulu astaga, karena dia harus tulis foto jadi aku kayak gamis. Jadi itu pakai celana panjang nih, baju kaos nih, jilbab jadi begitu. Itu kan Teten dari zaman kuliah sampai sekarang tidak berubah, begitu di modelnya, begitu di mukanya, nggak ada perubahan. Di bodi juga begitu dia, mesti. Di psikiatri itu ada 3 orang, komisi disiplin namanya, terdiri dari Kak Teten, saya, dengan ada satu namanya Kak Samia. Jadi kita melabel diri kita komdis. Kalau kulit Kak Teten apa yang khas? Kacamata yang di atas toh, sama apa? Tatapan matanya tuh. Jadi itu diri yang mau. Jadi itu kalau begini, sudah habis. Kalau saya bicara aku, kalau ada satu teman itu kasar poninya, digoreng seperti begini. Jadi Kak Teten itu hati-hati karena kayak saya ini baik kayak begini, tapi hati-hati kok. Oke, udah selesai ini nah. Kebetulan Kak lebih baik cerita. Ini ada yang telepon dulu.
Lalu interaksi ini baik mengembangkan rasa trust bahwa keinginannya akan dipuaskan, atau jika ibunya tidak memperhatikan maka bayi akan mengembangkan rasa mistrust bahwa keinginannya tidak akan terpenuhi. Ya, basic trust pada masa perkembangan dapat menjadikan cikal bakal optimisme. Dalam psikopatologi, ketidakhadiran basic trust dapat dipelajari pada skizofrenia infantil, jadi lebih cepat sementara adanya kelemahan dari basic trust akan terlihat pada kepribadian masa dewasa, di mana adanya penarikan diri menjadi skizoid. Saya bisa jamin rata-rata kalian itu bagus di, kalau anak dokteran itu bagus di sedikit di. Oke? Nah, kelas selanjutnya adalah biasanya sih tidak ada masalah di distrust ini. Biasanya masalah muncul di yang tahapan kedua, autonomy versus shame and doubt di usia 1-3. Jadi ceritanya itu anak usia 1-3 itu kan dia mulai bisa merangkak, mulai berjalan ya. Jadi kenapa namanya autonomi? Dia merasa dan dia mendapatkan bahwa oh, saya memiliki kemampuan atas diriku ya. Tadi dia cuma tidur saja. Dia akhirnya oh, saya bisa jalan ya. Oh, saya bisa merangkak. Oh, saya bisa ambil ini ya. Ya. Jadi ada suatu rasa otonomi, yaitu suatu rasa mampu berbuat sekehendaknya ya. Jadi pada tahap ini maturasi otot untuk menyiapkan tahap bereksperimen dengan dua bagian modalitas holding and letting go. Jadi di sini kan tuh dia suka pegang apapun yang dapat di situ, toh masuk di mulutnya. Intinya adalah bahwa dia belajar untuk mengeksplorasi gitu. Dan juga anak belajar mengontrol sphinkternya, analnya, dan belajar berbicara. Nah, kalau ini di sini biasa orang tua menjadi apalagi orang tua zaman sekarang apa zaman sebelumnya. Jadi karena masalahnya anak tua zaman sekarang, orang tua zaman sekarang itu ada yang terlalu berpatokan pada teknik parenting yang terlalu kaku, ya. Ada yang juga malah tidak terlalu pusing. Jadi ada pasien anaknya dengan dia kuat, ya. Jadi anaknya itu tidak boleh semua steril, tidak boleh ini. Jadi betul-betul anaknya belajar jalan dia pakai helm, ya. Boleh di sekitarnya ada. Ini nyata ya, karena pasienku. Jadi dia betul-betul sangat menjaga sehingga anak ini tidak tahu tentang autonomi yang dia miliki gitu. Membantu tanpa overprotective membuat anak menjadi percaya diri. Jika dimarahi, sering-sering dimarahi kan, marah dan malu. Kontrol yang berlebihan, dia akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan malu. Nah, jadi di sini nanti kalau kalian punya anak atau misalnya kalian ya sekarang yang ada ragu-ragu atau misalnya ada yang sering tidak percaya diri, mungkin ya kita coba lah. Kira-kira dulu orang tua bagaimana ya? Mungkin kalian dibesarkan dengan tipe seperti itu, tapi ingat bahwa nanti saya akan tidak melakukannya lagi kepada anakku. Jadi betul ada tuh pasienku, jadi betul-betul dipakai helm. Aneh-aneh itu. Oke, bila anak tidak memiliki pengalaman otonom berupa kebebasan memilih, maka dia berbalik melawan dirinya sendiri dan memanipulasi dirinya secara berlebihan, mengembangkan kata habis sebelum waktunya. Maksudnya ini kan dia tahu tidak ada pendampingan juga, jadi dia bingung sendiri. Nah, mengambil hal-hal dalam
bukan berarti bahwa kamu membiarkan semuanya, tidak. Tetapi dalam artian tidak semua kontrol. Terus, ayo kita sama-sama saling menghargai ya. Kalau saya pribadi saya tuh agak nyantai Kak dalam membesarkan anak. Jadi itu anakku dulu itu dotnya kan itu ada alat steril tuh udah aku pakai nih karena mungkin pemalas kayak. Jadi saya tuh deh udah aku masak juga. Jadi saya tuh kocok-kocok itu botol susu yang aku sama air panas, kocok terus aku bikin tetapi iparku sterilkan, masakin, sterilkan nih. Terus anaknya tuh saya itu di bubur apa? Bubur jadi Robina Sunim itu dipakai deh. Karena aku udah sanggup buka. Nah, iparku masakin, timbang cari gitu apa tuh ada ikan dori lah apalah semua pokoknya yang dimana semua untuk anunya anak tuh sampai semua yang bikin sendiri gini. Saya bilang udah sanggup Kak. Nah terus waktu besar dua anakku tuh maksudnya tuh saya tidak tetapi ingatlah tidak berarti bahwa itu maksudnya ini kan masalah yang paling pertama adalah kita tahu diri tak dulu. Jadi jangan menilai, jangan sampai saya menilai ngapa gitu atau dia juga bahkan bisa saya menilai saya bilang sana bisa saja kan. Tapi selalu kembalikan ke dirimu dalam cara kamu membesarkan anakmu nanti gitu. Yang penting kamu tahu dulu nih di sini bahwa ada hal yang penting di 1 sampai 3 adalah pada saat dia bisa mengeksplorasi ya. Itu yang penting. Masalah mau masakan mau apa paling kalau kayak dari kita Willy yang kau kelihatannya di situ bagus sekali pada dia kerja semua di belakang membantu bisa tonjak kepeng kalau gitu. Iya kan? Gayanya di kayak bagus sekali. Berapa ada salah itu tau. Nanti nonton capek orang dia bilang bagaimana kok kan saya tuh agak keras kayak sama anak dan soal itu kita tuh kalau lagi orang di luar juga kita kalau di depannya orang sama data iya sayang nanti kan itu tak iya nak gitu pasti orang kita mau bagus sama anak padahal kalau di rumah saya tuh mata jangan bicara nak jadi tidak pakai acara terus kalau di rumah misalnya kan ada kita saya begini sudah kelas sebelum tadi malam saya sempat bertanya sama anakku Ling, kapan mama terakhir pukul kok? Langsung anakku begini, anakku bilang, dah ada. Saya coba pikir-pikir juga. Kan ini tak pernah pukul anakku. Kenapa saya tanya itu? Karena ada saya baca habis nonton ya, maksudnya soal anak dipukul, terus maksudnya pasien itu juga kan. Jadi saya tanya, kapan mama pukul? Kenapa ibu pukul kan? Saya pikir-pikir pernah mungkin pernah tapi bukan pukul yang sangat membuat dia ingat ya terhadap sesuatu. Terus saya tidak bisa bilang bahwa caraku dalam membesarkan anakku itu baik belum bisa. Tetapi saya bisa ingat bahwa saya kayaknya tidak pernah kayaknya pukul anakku. Jadi cara kita mendisiplinkan anak tidak perlu dengan pemukulan. Ya, terus saya pernah tanya, kok kalau kan sama apa gimana? Dia kayak sama apa? Tapi masuk, jadi itu bagian aku yang pertama kalau marah sama saya. Dia masuk ke kamar mandi, tuh, dia membanting pintu beda tapi kan kita dimarahin. Ada yang bantuin deh. Oh gitu ya, dia mau marah atau mantap, itu nanti beda tuh buat dia apa ini? Pasien anak-anak remaja dewasa muda
Nggak ikhlas ya sebenarnya deh, karena di satu sisi tuh mau kasihan begini loh. Di satu sisi saya sangat ingin memiliki anak yang penghafal Quran, yang maksudnya kan biar bagaimana ya, biar bagaimana kita sebagai orang tua itu maksudnya maunya anak kita bagus kuliah, bagus agamanya, begini. Kenapa anakku di satu cosplay saya terus terus ya Allah. Terus anakku memang itu apa Genshin Impact apa gitu, yang anime apa semuanya. Ya Allah, itu dia punya bukunya itu semua. Akhirnya di satu sisi sebenarnya saya tidak terlalu mau, ya. Jadi maksudnya biasa suami itu bilang, kenapa itu kita itu terlalu bebaskan. Jadi saya itu kalau pergi mau cosplay, jadi menghitung misalnya sudah ada bulan ini, berarti hanya boleh saya 1 kali, ya. Nanti lagi. Jadi sisa itunya yang saya bisa atur dan ikuti. Jadi kalau pergi misalnya cosplay anakku di Tomat, ya di sana saya pilih mana yang nongkrong sama anakku yang lain. Tapi setidaknya ada kak di tempat yang sama. Hal-hal itu mami yang bisa aku bikin. Karena mau kan misalnya menjadi misalnya saya nggak kasih dan sebagainya, nanti akan muncul lagi kontroversi yang berbeda gitu ya. Karena anak di usianya itu kalau tidak ada pendampingan, dia akan bikin semua hal-hal yang berdasarkan pemikirannya. Pernah suatu kali saya marah sekali sama dia, sampai mau sekali ini keluar di mulutku kata-kata mutiara. Karena kan itu kalau ingat ya, kalian waktu remaja itu, jadi kalau mau kayak misalkan nanti anak tempatkan dirimu pada saat usiamu seperti itu. Itu dulu saya punya waktu SMP dia banting pintu di bekerja, mau dari pintu. Ini anak udah begitu. Jadi, sekali mau itu keluar tuh kata-kata anak durhaka dan sekali ini keluar. Lalu itu anakku sudah mulai juga gimana kok? Kalau dikasih tahu kan, tahu deh. Itu mana ya? Nah jawab kak terus. Seandainya tidak banyak pasienku yang usia-usianya kayak dia, usia-usia dewasa, remaja dewasa muda yang datang ke saya, tidak berjaga itu kata-kataku. Jadi kalau begitu tidak. Nah, di suamiku kan, nah sama pak. Jadi betul-betul ya, artinya bagaimana kita bisa menempatkan posisi. Oh, waktu saya umur begini kan. Gitu. Pernah ada pasienku datang sama ibunya. Dia bilang begini, mami ya, apa itu cuma di kepalanya cuma uang, gitu. Jadi dia merasa ini anak kurang perhatian. Dia bilang saya begini, mamaku tuh tidak pernah di rumah, ini saya kurang perhatian. Mama bilang tidak, nah apa itu bohong. Di sini kita bilang tidak, padahal kalau di rumah begini kita selalu kalau saya ribut ya pernah bisa. Pokoknya nanu ini anak, saya ini di depan pulang atau ke rumah. Hari tidak merasa cukup mama kurang perhatian. Jadi selalu buka diskusi dengan anak kita, ya. Nanti. Nah ini poinnya tadi. Pengontrolan yaitu sikap dalam mendidik dan ketegasan namun membesarkan hati. Jadi kemarin saya baku marah sama anakku yang pertama. Kan dia cosplay pergi lagi ada sesi photoshoot. Jadi pergi itu kuantar ki, kan ada pagi ji, baru dia sudah pergi di hari sebelumnya Sabtu. Nah saya ini mau pasang di warung diriku di depannya suamiku sama saya ji. Karena supaya kemarin sama bapak ya toh. Nah, terus kujemput mini siang jam 12 masih belum selesai. Sudah mati men kok pulang sebentar. Sedang gimana? Mama tadi begini tuh sering. Tapi kan kemarin sudah keluar. Dia merasa lagi. Kenapa Pak Mama kasih izin tak kemarin sedang? Saya bilang jam 4 sudah sampai. Tahu? Kan yang Grab, biar pintar pakai Grab. Jam 4 sudah di rumah. Saya bilang ingat kebebasan dan bertanggung jawab. Jadi sudah jadi pas pulang pergi sweetheart. Jadi pas waktu sebelum jam 4 jam 3 ada. Jadi itu yang harus kita coba kembangkan. Yang ke tahap berikutnya adalah inisiatif first skill. Kenapa ini penting juga? Jadi usia 3 sampai 5 tahun muncul perasaan dan inisiatif. Jadi
dia berada dalam surplus energi, ya, untuk melupakan kegagalan. Ini betul-betul ini anak ya. Siapa ini? Oh, ini dasar. Mohon maaf ya, saya tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi usia 35 itu inisiatif. Jadi kalau kalian misalnya kau punya adik usia 3 sampai 5, dia itu kan banyak inisiatifnya, kok sembarang udah bikin, ya. Tapi banyak orang tua atau artinya orang tua yang biasanya menyalahkan. Dan misalnya dia bikin ini, jangan, atau banyak bertanya. Ingat, banyak biasa bertanya, mama kenapa bisa begini? Mama kenapa ada ini kalau ini jadi apa? Kalau ini jadi apa? Nah, ini yang dibutuhkan orang tua yang pintar-pintar juga, ya. Jadi jangan sampai kalian tidak akhirnya memberikan jawaban-jawaban yang asal-asalan. Kan banyak orang tua yang kadang-kadang kasih jawaban asal-asalan sama anak-anaknya. Oke, jadi kadang dilakukan hal-hal berbahaya, ya. Nah, berbeda dengan otonomi. Berbedanya dengan otonomi yang tadi, inisiatif lebih berfokus ke hal-hal spesifik dan mulai ke arah kegiatan tertentu, ya. Jadi dibutuhkan tindakan dan orang membutuhkan untuk apapun yang dipelajari dan dikerjakan dulu intinya apa. Jadi pada anak laki-laki pada tahap paling odipal, anak perempuan berubah menjadi tahap buat dirinya sendiri menarik dan menawan. Jadi begini dia berhubungan dengan fase paling odipal tadi, ya. Jadi dia akan meniru, mencontoh perilaku ibunya, gitu ya. Jadi bila inisiatif berkembang baik, anak akan mempunyai rasa ingin berperan atau berpartisipasi dalam lingkungan. Tapi kalau tidak, dia akan dikuasai oleh rasa bersalah dan memiliki hambatan saat mau berperan, ragu-ragu dan selalu takut salah, ya. Jadi di situ. Nah, ini kalau saya yakin kalian tidak ingat di usia 3 sampai 5 tahun, 1 sampai 5 tahun, toh? Kau tidak ingat. Jadi mungkin apa yang kamu ingat mungkin di usia SD masih ada. Nah, yang tadi itu mungkin lebih tepat yang kita bisa berikan ke anak-anak kita nantinya, ya, dan mengevaluasi apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Nah, coba ingat 6 sampai 11 tahun. 6 sampai 11 tahun adalah industri versus inferiority. Jadi di sini saatnya orang berkompetisi, bertanding, bersaing, ya, mengetahui bahwa saya punya sesuatu, ada bakatku, gini. Mulai banyak tugas-tugas di sekolah. Nah, kemampuan anak diarahkan untuk mencetak industri. Dulu waktu saya zamanku itu masih ada ranking, zaman mungkin tidak ada, ya. Masih ada. Sekarang kan tidak ada kan? Sekarang tuh kayak pokoknya lulus bisa gitu, ya. Siap tuntas. Ya ada ceritaku. Baik ceritaku. Anakku ini yang kedua pulang toh habis ujian. Dia dapat, kalau saya tidak salah 60 atau 60-an kan. Kakaknya kan selalu bagus-bagus nilainya nomor 1. Pulang dia, waktu itu kan di situ saya nilai tahu 60 dalam perut tuntas. Nah ini dia bawa betul dengan dia pada mama, saya tidak pernah pusing soal nilai. Satu desain selalu warna adab nomor 1. Kedua apa? Skill. Kalau kau punya skill, biar kau di mana ditaruh. Skill itu bisa apa saja. Anakku tiga-tiganya pintar apa menggambar. Yang pertama pintar sekali itu sudah masuk ke ini yang digital. Yang kedua yang pintar saya menggambar. Yang ketiga mulai video kelihatan. Jadi saya tidak pusing. Mau nilai matematika mau apa? Tidak pusing kan? Itu yang penting ada adab yang pertama, kedua skillmu. Banyak orang lebih kaya dari dokter nih. Jadi YouTuber bos. Jadi pola pemikiran kita sudah berubah gitu kan. Kadang-kadang anakku, saya punya dokter, Nadek mau sampai Nadek nanti itu berkembang sendiri. Nah datanglah dia bawa, ini suami, kan suami itu konvensional ya. Jadi anakku bilang papa itu katanya papa pada umumnya. Kalau mama tidak, yang bukan pada umumnya. Bapak saya, papa pada umumnya konvensional. Segala sesuatu tidak boleh. Nah datang suami begini, mau bilang toh, mau pasti kenapa 60 itu, langsung disampaikan enggak. Dia langsung bilang, itu jadi
membaca terlambat, bicara terlambat. Jadi waktu kecil kan di mamaku, dia juga apa tuh berliur-liur, BBB, stres kata semua. Gimana aku nanti mau sakit gitu. Ada tuh gitu ketakutanku, tapi mungkin lebih besar gitu rasa yang akhirnya anak-anak itu punya cirinya masing-masing ya. Jadi dia tuh bahasa Inggris yang kadang lebih bagus ini. Kalau dia di jalan, black car, white car, tapi begitu bicara, dia tak balik bahan lagi kasih bicara. Udah mati pas tahu deh. Masuklah ini SD, terus belajar membaca. Saya belajar fenomena perilaku. Sanggup gak kasihan. Akhirnya kasih kuliah sama gurunya. Kasih kursus tidak bisa. Kesabaranku setipis katanya gitu. Astaga. Akhirnya tahu, bisa. Jadi mulai waktu itu belum pintar membaca, ujian di kodok. Saya bagaimana caranya anak bisa menjawab dan tidak pintar membaca? Pas pulang, lumayan bagus sih. Dato, dia pakai asal-asal ya. Akhirnya sekarang bisa. Nah, jadi maksudnya ini juga memberi ke kalian ya. Misalnya anakmu nanti atau siapa keluargamu tidak berkembang ini bisa kok dikejar semua, kecuali nanti kita pelajari besok ya, perkembangan pervasif itu harus memang dinilai secepatnya. Namun kalau masih dalam tumbuh kembang yang normal-normal itu tidak apa-apa sih. Nah, fokus kembali lagi ke usia 6-11 tahun. Dulu pada saat usiaku dan usia kalian itu ranking sebenarnya ada positifnya juga. Ranking itu positifnya adalah yang memang tahu bagus akan betul-betul mendapatkan reward ya, akan merasa betul memiliki gitu. Tapi kalau yang tidak ada sama sekali kayak sama justru negatifnya adalah kalau dia tidak didampingi dengan baik, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri gitu, bahwa dia memang pintar. Nah, jadi ini yang kita lihat dari sisi plus minusnya. Kebutuhan seorang anak, kebutuhan seorang anak akan pendampingnya. Jadi mungkin guru-guru di sekolah itu ada mungkin guru BK-nya atau di mana, itulah gunanya sebenarnya. Ya, dan karena misalnya sebagai ibu itu gunanya untuk memang melihat bahwa fase industri anakku di usia 6-11 tahun. Jadi kalau misalnya si anak ini bagusnya di sosial, maka rewardnya ke arah sosial. Dulu mungkin jeleknya karena perankingan itu kan secara keseluruhan gitu ya. Nah, ada bagusnya memang saya lihat mereka pakai bintang-bintang sekarang ya. Kalau misalnya ini, yang rajin datang pagi dapat bintang, yang rajin misalnya apa yang baik dapat bintang. Jadi akhirnya masing-masing anak mengetahui bahwa dia memiliki suatu kelebihan ya. Jadi situasi untuk produktif pelan-pelan menggantikan tingkah dan tingkah bermain. Anak merasa senang setelah menyelesaikan tugas dengan terus-menerus. Jadi ini fokusnya ke tugas ya. Anak yang mendapatkan sense of industry yang baik maka mau bekerja dan berkarya karena merasa memiliki kemampuan untuk melakukan tugas. Anak yang sering merasa inferior tidak mau bekerja dan berkarya karena merasa tidak berarti. Jadi kemungkinannya adalah kalian-kalian yang ada di sini adalah yang sebenarnya bagus di usia 6-11 tahun. Dalam artian bahwa kalian cukup berkembang pada saat itu. Tetapi ada tetapinya. Pada saat 6-11, keinginan industri seseorang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya pada saat kalian di SD itu berprestasi, tapi karena prestasimu karena ingin membahagiakan orang yang sulit engkau bahagiakan. Jadi banyak ini kasus pasienku, dia terus-terus berupaya. Jadi ada pendekatan lain dalam psikologi ya, di mana dia merasa bahwa ini satu-satunya atau menjadi pintar, menjadi tampak, menjadi berprestasi adalah satu-satunya cara untuk mencari perhatian orang tuaku. Oke, untuk mencari kasih sayang orang lain. Berarti industri ini memanjang, ya. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, makanya banyak didapatkan di usiamu sekarang yang seharusnya sudah tidak pusing lagi soal ini, masih berkelut di situ. Jadi masih berusaha untuk nilainya harus bagus, masih harus kalau ada sedikit nilainya kurang, tidak enak perasaannya. Temannya dapat A, dia dapat A minus, udah enak perasaannya, toh. Nah, jadi apa
dapat A minus. Pernah terjadi dalam kehidupanmu? Nah, karena atau dapat soal terus tak pernah kasih aja temannya, belajar sendiri. Nah, jadi fase itu berarti kamu masih ada di fase 6 sampai 11. Ya. Jadi fase yang memanjang membuat seseorang tidak berkembang sebagai prosesnya. Boleh diburek deh, tapi ingat bahwa fasemu sekarang bukan lagi di fase ini. Ya. Nah, kamu sudah masuk pada fase di atasnya lagi nih. Ini seharusnya 12 sampai 18. 12 sampai 18 adalah fase mencari jati diri. Ya, jadi biasanya tuh waktu ini kok usia-usia itu ada yang suka-suka, misalnya apakah BTS kah, apakah namanya semua yang begitu-begitu ya. Jadi kau sudah mulai mengidolakan orang, kau sudah tahu apa kelebihanmu, kau sudah tahu mau bagaimana cara pakaianmu, cara bergaulmu, apa semua itu harus sudah tuntas di usia 12 sampai 18 tahun. Banyak pasienku yang mengalami kepribadian ambang tidak tuntas di masa ini. Akhirnya mereka memanjang hingga seharusnya di fase pembentukan identitas terbentuk pada saat ini ya. Terus pada usia remaja mulai memilih tujuan hidup. Terus kegagalan pada tahap ini identity confused ya. Jadi dia role confused, identity confused, di mana dia bisa saja mengarah ke arah kriminalitas. Nah, jadi perlu capek kan? Jadi di sini sebenarnya poinnya kan, kalian berada di ini, sebenarnya 18 sampai 40 tahun. Disinilah poin terpenting dalam kehidupan manusia. Bukan penting sih. Maksudnya disinilah kalian gitu maksudnya kalian. Dan ini lama. Di usia 18-40 tahun itu cukup lama saya rentangnya. Di mana ini adalah intimacy versus isolation. Nah, boleh ya, mau kak juga dilihat, mau kak ini boleh. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kalian sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap intimacy versus isolation. Nah, intimacy ini adalah tahapnya untuk menciptakan suatu hubungan dengan orang lain ya. Jadi hubungan itu apa? Hubungan percintaan, hubungan persahabatan, hubungan bisnis ya. Jadi pertemanan dan sebagainya. Jadi intimasi di sini adalah mencari mitra, mencari partner. Nah, apalagi model kuliahan kalian itu kan belum bau-bau dan ya. Dan tahu bagaimana sistemnya kalian di sini. Jadi kalau misalnya koas akan sama-sama terus, gitu, ya kan? Nah, jadi kan kau akan tahu dia juga gitu kan? Nah, jadi maksudnya apa yang kita lihat misalnya pada saat saya sekarang ya. Kenapa saya dengan Kak Teten? Saya sudah kenal Kak Teten sejak saya kuliah. Dan sebenarnya ini kalau saya ingat sama Kak Teten lucu. Ada seorang lelaki dahulu untuk tidak jadi sama siapa-siapa. Ini kita lucu ini cerita kalau kita ingat lagi astaga, ada lelaki tak tahu diri. Ya. Dia juga adalah kita tahu diri satu orang atau di mana dia diantah berantah, dia ada FK juga. Jadi dia sementara PDKT sama Kak Teten, dan di saat yang sama dia PDKT sama
woi mau masuk. Bagaimana gitu, itu tidak jadi. Mengacaukan dunia persilatan yang dulu. Nah, jadi hubungan kita, jadi kan dulu kita baru tahu ya, kamu yang sekarang ini kan saling menilai. Tahu, oh itu situ pintar Ki, oh itu satu bagus ya kalau kerja, oh itu friendly Ki, oh ini bertanggung jawab Ki, itulah gunanya kerja kelompok ya, kerja sama. Oh itu saling di depan goreng, siapa nama goreng? Siapa nama? Bimo mirip ke pacarku tua. Bergelombang. Terus ajar kita unik kan ini beda ya. Ajar kita kalau pakai baju itu sampai katancing di sini. Ya tidak ada muka itu di sini. Betulan kadang mirip. Bimo bukan di orang Jawa Bimo. Karena saya sudah di atas ini, usia saya dengan Kak Teten sudah di usia 40-an ke atas, maka kita pasti akan memanggil orang-orang yang kita tahu kualitasnya. Okay? Nah saya dulu dikenal sebagai yang pintar bahasa Inggris, dulu. Tapi kan dulu masih jarang orang pintar bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya wakili Unhas itu untuk lomba debat. Tapi sekarang sorry hancur bahasa Inggris, udah pintar kan aku. Itu dulu itu kan jeleknya karena belum ada kayak YouTube dan sebagainya ya, sekolah-sekolah. Sekarang aku bahasa Inggris sekarang sudah rata-rata Pak bagus. Akhirnya apa? Di kepalanya Kak Teten itu yang terpatri adalah oh ini Maya yang jago bahasa Inggris. Akhirnya pada saat bikin kelas internasional yang ada di kepalanya apa? Saya. Padahal waktu kemarin kubatnya ada tuh yang tulen tadi tuh yang melengkung. CV Kopedia itu bilang, bikin kan dulu. Nah dia lebih jauh lagi, dia super jago itu. Bikin kan dulu, datang kayak bilang, apa bahasa Inggris lagi. Jadi dia bikin kan, gitu. Nah itulah gunanya ya. Terus ada yang dikatakan kan yang berkembang senior junior ya. Ada saya punya konten tentang senior junior dan itu bicara tentang ada yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif tentang itu. Karena sebenarnya yang terpenting itu adalah kenapa tadi saya bilang nomor satu adalah adab. Karena senior junior itu kan masalah saling menghargai ya. Jadi bukan ini masalah kita mau bilang bagaimana sekali. Nah, di sini semua sama ya, satu angkatan ya. Atau ada yang senior? Ada yang semester di atasnya? Semester berapa? Angkatan dulu. Yang bukan semester 6. Semester 6 sih. Kan semester 6 rata-rata toh? Ada di atasnya? Semester berapa? Angkatannya 8. Semester 8? tidak weh. Kan kok aku berikan? First grade kan. Karena tuh ada yang ceritaku. Semester berapa paling besar? Paling besar. Paling senior? 8? Oke, udah kalah sih. Biar kalah sih. Pasti ekonomi. Jadi itu senior yang jangan bergaya, tetapi kau harus tahu bahwa kau sudah punya power. Ya, senior tuh punya power sedikit. Tapi kalau kau menjengkelkan, kau dihujat dan dicaci maki. Tapi kalau baik kok ditolong boleh. Nah, jadi
saya dengan toge melengkung itu saya senior sama Kak Tete dengan senior. Kita beda sekali berapa tahun sama yang di bawah. Tapi apa kita selalu ditolong karena kami sama-sama menyadari bahwa ada yang kita lebih pintar daripada kita. Jadi kita seksi pembantu umum saja. Mau di mana? Oh makan. Ayo, dia kerja tugas kita siapkan makanan. Apalagi dia, oh ini gitu. Jadi kita harus tahu caranya menempatkan posisi, saling membantu. Disinilah gunanya intimacy versus isolation. Nah, jadi ada juga. Jadi gini, proses pertemanan tadi waktu kalian misalnya di usia 12-18 itu kan waktu usia SMA itu kalian kan yang namanya temannya pasti banyak ya, lebih bestie gitu, pokoknya udah deh begitu datang. Nabi lagi temanku begini, nah kayak masa dia ada grup di dalam grup. Jadi datang itu, dokter masa tuh itu Nabi bilang dia bicara depanku begini, bos sebentar ya ada pasien satu datang itu terus dia bahas tentang temannya itu terus di situ putar. Dia sudah umur semester 2 kayaknya. Si ini, si itu. Nah, kalian harus memahami bahwa dalam proses kalian nanti maka proses itu akan berkurang, menurun ya. Dalam artian bahwa pertemananmu akan berkurang seiring waktu. Dan kalian akan menemukan kekecewaan, kebahagiaan ya, dikhianati ya, dapat artinya dibully apa dan sebagainya. Itu adalah proses nanti. Jadi jangan sampai nanti baru satu orang yang bikin kau merasa seperti ini langsung kau bilang lagi dia harus mengganggu dirimu untuk berkembang. Nah, jadi itu prosesnya ini adalah cari. Ada bahasa teman pasienku bilang, bagaimana cara aku memilih pertemananmu? Nah, jangan kasih semua di awal. Jadi biasanya kan kita begitu ya, kayaknya bagus gitu orang bestie sekali, kasihlah semua. Akhirnya kamu menggantungkan harapanmu pada seseorang ini. Masalahnya tidak selamanya orang itu akan ada terus untuk dirimu. Jadi kalian harus membentuk support system yang banyak. Buatlah circle-circle dalam kehidupanmu kan. Jadi misalnya circle pertama kamu dengan Tuhan. Yang paling pertama adalah memang yang kamu ke Tuhan. Circle berikutnya kamu dengan keluargamu. Kalau keluargamu tidak bisa dong cari yang bisa. Oke, pacarmu misalnya. Nah kalau jangan terlalu ada pacarmu sebentar. Kenapa lagi? Terus sahabat mau apa, kasihlah persen sesuai dengan yang mereka yang kamu ingin berikan. Oke? Banyak sekali deh pasien-pasien yang datang hanya gara-gara itu, yang dia merasa bahwa saya selalu ada untuk temanku, tapi temanku tidak ada untuk saya. Siapakah suruh kau selalu ada? Itu pertanyaannya. Nah, jadi itu yang jadi selalu bikin self boundaries. Yang salah adalah karena dia selalu ada untuk orang lain. Di mana kesalahannya ini? Itu tadi di perkembangan sebelumnya, di mana dia merasa dia selalu karena mau disayang, makanya dia selalu membantu orang people pleaser dan sebagainya kan? Karena dia selalu mau ada. Akhirnya dia berharap orang lain ada terus untuk dia. Buat self boundaries. Di usia ini adalah kalian harus bisa menegaskan pembuatan self boundariesmu sehingga kamu tidak selalu berharap bahwa orang itu selalu ada untuk dirimu. Jadi rata-rata di usia ini itu datanglah yang kalian pernah dengar quarter life crisis? Nah, di sini usianya di 25 tahun itu, jadi mereka datanglah dengan gangguan kepribadian ambang, cemas, depresi, ya. Gangguan penyesuaian, ansietas, bipolar, datang semua di usia ini karena tadi dia akhirnya fokus hanya kepada dirinya tanpa membuat suatu self boundaries. Nah, kalau kamu tidak bisa menciptakan intimasi ini, maka kamu akan menjadi terisolasi, terasing dan terkucilkan dalam pergaulan. Nah, ini saya sendiri membaca ini. Setelah saya berencana hidup, memilih pasangan dan memilih suatu pekerjaan untuk kehidupannya, ya, label dan rated. Intimacy, sexual partner, mutuality, rated tugas yang spesifik menjurus ke arah karir. Nah ini, ya, jadi fokusmu sekarang cari pasangan hidup, cari pekerjaan,
cari cuan. Itu yang penting cuan. Nah, jadi besok kalau pasienku datang toh, saya bilang, kan dia pusing dokter gimana ya saya kok cuan. Intinya apa? Nah bilang aku gitu. Dia bilang aku toh, ada SMP deh, ada apa? Money is not money is not happiness, but money can buy happiness. Jadi begitu deh, bukan dalam arti itu suka jadi matre, tapi itu uang perlu. Nah, ada pasienku DM di IG, dia kenal, dia jatuh cinta sama seorang polisi, bukan judi, pernah menikah, KDRT, berbohong. Terus dia bilang begini, dokter, orang pasti bisa berubah kan? Apa itu bilang begitu nah? Ada uang kita rasain nah? Ada pasienku, dokter sekarang. Dulu waktu belum di dokter, koas tapi tidak akan ke saya. Kalau lagi tidak bagus sama pacarnya nanya kak. Tapi kalau lama karena hubungi berarti yuk kembali. Satu kunciku. Kalau nak hubungi nggak ini dalam hati kembali. Karena tak lama tuh yang dokter pasti kau kembali. Apa? Begitu juga kasusnya. Penjudi. So, penjudi. Pendebar sekolah lagi di mana-mana. Toh, tak mau ada selingkuhan pendebar sekolah. Terus itu tadi maksudnya siklus yang akan terbentuk. Jadi hubungan toksik itu akan terbentuk di siklus itu. Nah, jadi cari kok betul-betul mitra yang tepat untuk dirimu. Nah, Kak Teten termasuk contoh orang yang akhirnya menemukan orang yang betul-betul sesuai. Nah, jadi untuk karena Kak bilang ya Kak Teten, kalau ada laki-laki Subaki itu juga pas laki-laki aneh. Karena modelnya itu aneh-aneh, gitu. Meski Kak Teten dengan tomboynya apanya gini-gini kan. Nah, dia masih gitu. Jadi kamu harus menemukan memang bisa untuk dirimu gitu. Dia mau cari ya rata-rata, cari kok yang di atas rata-rata, yang banyak warna. Gitu. Nah, oke. Nah, intinya tadi fokus ke situ ya. Jadi itu yang di depan itu ada pacaran kan? Dari pacaran juga. Nama pacaran. Oh bingung mau langsung tahu siapa yang berminat? Hah? Kenapa? Kok kayak Arafa sama Stephen Wongso? Maksudnya? Hah? Apa tuh? Lock in, lock out. Dulu sendiri gara-gara itu. Nah itu mencontoh saya tuh saya itu dibesarkan di Tonasa, di Tonasa itu. Jadi sebenarnya orang sana, tapi di Tonasa itu semua agama ada di situ. Jadi tidak ada bilang kampungnya siapa, karena dia kayak BUMN toh. Nah jadi kita terbiasa dengan multi culture. Pas SMP, saya SMP di Bali. Di Bali juga dengan multi culture juga. Lebih banyak. Jadi saya apa istilahnya kalau yang sedikit lupa ya. Saya minoritas dulu. Nah, di Makassar Pak baru rata-rata ini ya. Terus pas tak kuliah juga akrabku sama yang temanku yang orang Cina, yang dari kecil sekolahnya di sekolah Cina terus. Sampai dia pernah bilang begini sama saya. Dia sekarang di Riau, di daerah Sumatera. Dia bilang begini, ayah dulu tuh udah pernah berteman sama orang Islam. Dia bilang gitu. Nah kenapa? Iya karena tuh di kepala aku tuh orang Islam tuh pasti
begini. Orang Islam tuh pemalas, orang Islam tuh begini. Jadi ada pemikiran yang berkembang di mereka. Begitu pula ada pemikiran yang berkembang di kaum misalnya di Islam juga. Jadi itulah gunanya memang kita harus saling toleransi ya, tenggang rasa toleransi. Jadi saya termasuk yang gaul. Nanti urusan di belakang itu ya. Jadi silahkan. Tapi ya selalu saya belajar bahasa agama itu, kecuali work in work out. Oke, next. Nah, disinilah saya 41 sampai 65 ya. Nah, di usia ini usia untuk sudah saya bukan terbagi dua pikiran bukan tak ke rumah sakit kan? Saatnya untuk menikmati hasil yang telah kamu lakukan. Oke? Jadi di usia tadi yang 18 sampai 40 itu kan kamu cari partner, cari uang ya, berkarir gitu. Di usia 40-an itu kamu menikmati gitu. Jadi nanti kalau misalnya kau selesai kok, terus misalnya aku pergi di internship dulu sebentar, terus apa? Sekolah. Nah, sekolah atau cari suami yang baik mana. Toh? Jadi itu pilihanmu. Nah, jadi intinya adalah kamu berkarir ya, dan akhirnya di usia 40-an ke atas hingga usia 65 tahun adalah saatnya untuk menikmati hasil yang telah kamu lakukan. Jadi ini mengembangkan berbagai hal. Jadi kalau misalnya kamu pernah belajar yang kebutuhan Maslow ya, kebutuhan Maslow itu kamu sudah ada di tingkatan di atas. Jadi bukan lagi masalah sandang pangan, bukan lagi. Jadi kamu sudah punya penghasilan, sudah bisa untuk kebutuhan dasarmu. Maka kebutuhan yang di atasnya adalah lebih kepada aktualisasi diri, menikmati dan aktualisasi diri. Nah, jadi kamu sudah membentuk dan membimbing generasi berikutnya, ya. Nah, terus terbentuk. Nah, kalau tidak terbentuk, maka kamu akan ada di fase stagnasi dan bisa menimbulkan rasa putus asa disertai berbagai kemelut perkawinan. Nah, di sini jadi ceritanya banyak masalahnya gini deh. Masalah-masalah kehidupan itu kan pasti berbeda-beda ya. Inilah yang jalur yang normal-normalnya gitu. Nah, di usia di atas 65 tahun tadi, ini fase terakhir di mana tadi nanti ada yang berhubungan sama ini. Itu adalah memasuki masa tua yang apakah kamu menjadi full of wisdom atau kamu akan menjadi putus asa, ya, tidak berguna, despair. Banyak sekali pasien-pasien saya yang datang dengan kondisi yang dia tidak baik-baik saja dalam usia tuanya. Nah, kalian coba lihat tuh, kalian punya orang tua. Jadi, orang tua mungkin kalian orang tuanya di usia berapa? 50-an ya? 50-an ke atas ya? Mungkin sudah ada yang 60-an ya? 50-an ke atas. Ayo, mudah-mudahan kalian punya orang tua nanti berada pada posisi yang integrity ya. Jadi upayakan bahwa kamu tidak jadi anak yang pantrasurasu. Nah, itu jadi yang pantrasurasu yang bikin susah orang tuamu. Begitu. Ada itu sudah dia saya juga termasuk pantrasurasu sedikit dulu kan suruh asuh anakku deh. Jadi kemarin ada pasienku, dia usia 60 berapa kemarin tuh, dia itu retire pensiun dan bekas kepala apa gitu ya. Jadi sudah mulai ada dia datang sudah bilang, wajar kayak ini kan, kenapa gitu? Takut kan, cemas kan? Cemas apa? Jadi dia bukan cemas karena kematian. Banyak orang takut kematian ya. Dia tidak dengan takut kak, nanti saya justru di masa tua aku jadi tidak berdaya. Aku gak kayak nanti kalau misalnya stroke terus saya jadi tidak bisa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak berguna, saya tidak ini ya. Jadi akhirnya memang di usia tua itu dia punya tugas untuk memang bisa mengisi waktu tuanya dengan baik. Belum lagi kalau ada sudah usia 60-an datang depresi, kenapa? Anaknya yang satu misalnya masuk penjara, yang satu belum
selesai sekolahnya, yang satu lari naik orang, banyak sekali kasus-kasus di usia tua seseorang dan mereka tidak bisa berhasil dalam mencapai integritas kita tadi masuk kepada disiplin. Oke, nah intinya sekarang gini, tingkatan tersebut hanyalah untuk berpikir dan tidak diharapkan menjadi preskripsi yang harus ditaati. Ada hal yang baik dari perkembangan psikososial di mana kita itu perkembangan psikososial ini itu tidak apa-apa jika maju atau mundur, ya. Dan tidak apa-apa jika kau sekarang ternyata tidak selesai itu yang kemarin gitu. Nah, atau ayo kita mengejar keterlambatan kita gitu. Kalau saya, kayak sekarang saya jadi orang yang ragu-ragu, sekarang saya tidak percaya diri, it's okay. Jadi kamu perlu untuk mengejar kembali dan yang penting kamu sudah tahu bahwa tingkatan-tingkatan sebelumnya itu seperti ini, gitu, ya. Intinya dari perkembangan psikososial ini adalah